Bakal shock, tapi sekarang juga ada mikroplastik beredar di darah lo. Dan itu beneran ngebunuh kemampuan lo buat punya anak, anjing. Para ilmuwan nemuin benda sialan itu di biji, sperma, sama darah 99% cowok. Tiap lo minum air dari botol plastik, apalagi kalau udah kepanasan atau di tempat anget, keluar tuh zat kimia namanya bisphenol A. Najisnya, bangsat ini niru-niru hormon cewek estrogen. Badan lu ngira dapet jatah hormon cewek, langsung deh ngerem produksi testosteron, hormon cowok paling penting, yang ngatur sperma sama segala macam yang bikin lu jadi jantan. Di Amerika, ada riset ke 2000 cowok, yang doyan minum dari botol plastik, kadar spermanya 40% lebih rendah dari yang lain. Dan gila aja, 1 dari 5 orang malah kena oligospermia. Kondisi di mana spermanya dikit banget sampai hampir gak mungkin bikin anak. Dan ini bukan isapan jempol atau konspirasi kaleng-kaleng, ini data resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia, bro. Jumlah sperma cowok di negara maju itu nyungsep 1,5% tiap tahun sejak tahun 70-an. Dan tersangka utamanya ya, si plastik laknat yang ngelilingin kita di mana-mana ini, kampret. Gila beneran nih, bray. Ilmuwan New Mexico ngambil sampel jaringan dari biji kontol mayat cowok-cowok, dan nemu mikroplastik di semua sampel, gak ada satupun yang lolos. Rata-rata ada 330 mikrogram per gram jaringan, itu kayak berat sepertiga kantong plastik di tiap gram biji kontol lo. Bangsat. Mikroplastik sialan ini masuk lewat darah, ngendap di jaringan paling sensitif, terus mulai kerjaan busuknya. Mereka hancurin sel Leydig yang bikin testosteron, sama sel Sertoli yang bantu sperma matang. Yang paling parah, proses ini udah nggak bisa dibalikin lagi. Kalau plastiknya udah numpuk di biji kontol lo, dia bakal di sana selamanya, ngeracunin dan ngerusak pelan-pelan dari dalam. Detox atau gaya hidup sehat udah kagak bakal bisa ngeluarinnya, cu. Peneliti Prancis ngecek sperma 200 cowok muda usia 18-25 tahun. 60% diantaranya punya motilitas sperma rendah banget, sampai dokter bilang mereka mandul atau hampir mandul. Biang keroknya, plasticizer di badan mereka. Tapi bentar, ini belum kelar. BPA itu cuma satu dari banyak banget kimia yang keluar dari plastik. Ada lagi ftalat, dipakai buat bikin plastik lunak dan fleksibel. Dan bangsat-bangsat ini malah lebih bahaya buat sistem reproduksi. Gila. Anjrit, lu kira ftalat cuma ada di botol? Nggak, bangsat. Mereka ada di mana-mana, di bungkus makanan, kontainer, kemasan fast food, dan pas lo angetin makanan di wadah plastik pakai microwave, zat-zat tai ini pindah ke makanan lo dalam jumlah gila-gilaan. Penelitian di Italia nunjukin kalau cowok-cowok yang sering manasin makanan pakai plastik, kadar ftalat di urin mereka 8 kali lebih tinggi dari normal, dan sperma normalnya 65% lebih sedikit. 2/3 sperma mereka bentuknya cacat, mandul total, nggak bisa buahi. Ftalat itu bangsat, kerjanya ngancurin endokrin, ngeblokir reseptor testosteron di sel-sel. Jadi, biarpun badan lo ngasilin hormon cowok banyak, sel-sel nggak bakal ngelihat dan nggak ngerespons. Lo bakal kayak dikembiri secara hormon, padahal testosteron di darah lo normal. Ilmuwan Jepang nyoba ke tikus, ngasih ftalat dosis yang sama kayak manusia rata-rata dari kemasan plastik. 3 bulan kemudian, produksi sperma tikus jantan berhenti total, biji mereka menyusut jadi setengah ukuran aslinya, anjing, dan yang paling parah, efeknya numpuk, bangsat. Makin sering lo kena plastik, makin banyak nih tai ngumpul di badan lo. Tiap tahun kesuburan lo makin drop, terus aja menurun, sampai akhirnya nggak bisa balik lagi. Tamatlah riwayat lo. Anjing, ini kacau balau. Masalahnya jauh lebih dalam lagi. Kalau ibu hamil minum dari botol plastik atau pakai wadah plastik, BPA sama ftalat langsung nembus plasenta ke janin. Ini ngerusak parah pembentukan sistem kelamin anak cowok bahkan sebelum mereka lahir. Studi di Denmark pada 800 bayi cowok nunjukin, ibu hamil dengan ftalat tinggi, resiko anaknya 2 kali lipat kena kriptorkismus. Itu kondisi testis nggak turun ke skrotum, sama hipospadia alias penis cacat. Bangsat, bayi-bayi ini lahir udah dengan sistem reproduksi yang cacat dari sono. Meski luarannya normal, testis mereka di tingkat sel udah punya sel sperma yang dikit. Mereka divonis mandul dari lahir, semua gara-gara botol plastik emak mereka, anjing. Ilmuwan Amerika ngitung, kalau tren ini jalan terus, di 2045 rata-rata cowok bakal ngehasilin sperma dikit banget. Pembuahan alami bakal mustahil buat kebanyakan pasangan, manusia diambang kepunahan gara-gara plastik, bajingan. Ini bukan fiksi ilmiah, bro. Sekarang aja, setiap 1 dari 6 pasangan di dunia susah banget punya anak. 50% kasusnya, penyebabnya ya kemandulan cowok. Angka ini makin naik tiap tahun. Industri IVF udah jadi bisnis multimiliar dolar, karena orang-orang udah nggak bisa bereproduksi alami. Sialan. Gila bener, tapi ada kabar gembira nih. Lo bisa drastis ngurangin dampak plastik ke tubuh lo sekarang juga. Dan itu, kagak sesusah yang lo kira. Cukup ikutin beberapa aturan aja.
Yang pertama dan paling penting, berhenti minum dari botol plastik, apalagi kalau udah kena matahari atau tempat anget. Beli air di botol kaca, atau pakai botol stainless steel atau botol kaca yang bisa dipakai berulang. Emang lebih mahal sih, tapi biji lo itu jauh lebih berharga anjing. Jangan pernah manasin makanan di wadah plastik pakai microwave, tai. Kalau dipanasin, pelepasan zat kimianya bisa naik sampai 10 kali lipat lebih. Goblok. Pindahin makanan ke wadah kaca atau keramik sebelum dipanasin, dan simpan bahan makanan di toples kaca. Jangan pakai wadah plastik lagi. Jauhin makanan kalengan, brengsek. Dinding bagian dalam kaleng biasanya dilapisi resin epoksi, yang ada bisphenol A-nya, bangsat. Beli yang di toples kaca atau yang seger aja. Dan baca label baik-baik, cari tulisan BPA free, di wadah plastik, kalau emang bener-bener gak bisa lepas dari plastik, kampret. Penelitian nunjukin kalau cuma dalam waktu 3 hari setelah lo stop pakai kemasan plastik, kadar bisphenol A di urin turun sampai 66%, dan kadar ftolat turun 53%. Tubuh lo mulai bersih-bersih hampir langsung, bajingan. Tapi buat balikin fungsi reproduksi, itu bisa makan waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun tergantung seberapa parah kerusakannya. Jadi kalau lo pengen punya anak, atau sekadar mau jaga kejantanan lo, anjing, mulai ubah kebiasaan lo sekarang juga. Buang semua botol dan wadah plastik, beli peralatan makan kaca yang benar, dan selamatin biji lo dari kematian plastik yang pelan-pelan. Sialan. Ini bukan cuma omong kosong, ini ancaman nyata buat masa depan lo, bangsat. Cek video-video lain di channel ini, dan lo bakal makin melongo babi.